Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu bentuk struktur pasar yang menarik karena merupakan perpaduan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yaitu pasar monopolistik. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar teman-teman mampu memahami pengertian pasar monopolistik, ciri-cirinya, diferensiasi produk, peran iklan dan promosi dalam pasar ini, serta mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana banyak produsen menjual produk yang mirip tetapi tidak identik satu sama lain. Artinya, produk yang dijual memiliki perbedaan corak atau karakteristik yang membedakannya dari produk lain, meskipun fungsinya sama. Contohnya bisa kita lihat dari pasar sampo, pasta gigi, sabun, atau mie instan. Semua produk memiliki fungsi utama yang sama. Misalnya, sampo untuk membersihkan rambut, tapi setiap merek punya keunggulan dan ciri khas sendiri seperti aroma, warna, kemasan, atau manfaat tambahan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual dan banyak pembeli. Tapi produk yang dijual memiliki diferensiasi yang membedakan satu merek dengan merek lainnya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Agar lebih memahami karakter pasar ini, mari kita lihat beberapa ciri utamanya. Pertama, terdapat banyak penjual di pasar. Artinya jumlah produsen memang banyak, tapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Misalnya banyak merek sampo, tapi tidak sebanyak jumlah warung kelontong. Kedua, produk yang dijual bersifat berbeda corak. Inilah ciri paling penting, walaupun fungsinya sama, setiap produk punya keunikan sendiri-sendiri, baik dari segi desain, kemasan, rasa, aroma, layanan purna jual, hingga cita merek tersebut. Contohnya, rasa mie instan dari Indomie dan mie sedap bisa berbeda, walaupun sama-sama mie goreng. Ketiga, sedikit kekuasaan menentukan harga. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga karena setiap produk memiliki keunikan. Maka produsen bisa menaikkan atau menurunkan harga sedikit tanpa takut kehilangan semua pelanggan. Namun kekuasaannya tidak sebesar pasar monopoli karena konsumen masih punya pilihan lain. Keempat, masuk keluar pasar relatif mudah. Hambatan masuk pasar relatif kecil, artinya perusahaan baru masih bisa masuk ke pasar ini, tapi tidak membutuhkan modal dan strategi promosi yang kuat. Karena sudah banyak pemain yang eksis. Kelima, terdapat persaingan non-harga yang sangat aktif. Artinya, produsen lebih banyak bersaing lewat promosi, kualitas produk, desain, dan pelayanan, bukan sekedar menurunkan harga. Misalnya, perusahaan berlomba-lomba membuat iklan menarik di televisi, memberikan hadiah, atau membuat kemasan lebih modern. Diferensiasi produk. Nah, inilah inti dari pasar monopolistik, yaitu diferensiasi produk. Setiap produsen berusaha menciptakan produk yang unik agar konsumen dapat membedakan produknya dari produk pesaing. Perbedaan ini berupa bentuk fisik, desain, kemasan merek, atau bahkan pelayanan setelah penjualan after sales service-nya. Contohnya, walaupun semua air mineral nampak sama, Aqua memiliki branding sebagai air pegunungan yang murni dan terpercaya. Sementara, merek lain menonjolkan harga yang lebih murah atau kemasan yang ramah lingkungan. Dengan adanya diferensiasi, konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan bisa memilih produk yang sesuai selera, gaya hidup, atau kemampuan ekonomi mereka. Di sisi lain, perusahaan bisa membangun loyalitas merek, yaitu rasa setia konsumen terhadap produk tertentu. Contoh lagi ya, misalkan di sini ada Aqua dan mineral, di mana saat mineral muncul ganggu pasar Aqua, mereka mendapatkan iklan dengan jargon ada manis-manisnya. Ini menyaingi jargon Aqua air pegunungan yang sejuk. Seperti itu teman-teman. Promosi penjualan dan iklan. Dalam pasar monopolistik, iklan dan promosi menjadi senjata utama. Perusahaan harus terus-menerus meningkatkan dan meyakinkan konsumen bahwa produknya lebih baik daripada produk lain. Tujuan iklan dalam pasar ini biasanya ada 3. Yang pertama, memberi informasi produk tentang produk atau keunggulan produk tersebut. Yang kedua, mempersuasi konsumen untuk memilih produknya bukan merek lain. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan pelanggan.
agar konsumen tetap setia menggunakan produk tersebut. Kita ambil contoh, iklan sabun Lux selalu menonjolkan cerita kulit cantik dan lembut seperti bintang film, sementara Lifebuoy menekankan pelindungan dari kuman. Keduanya sabun mandi, tapi pesan dan ceritanya berbeda. Itulah kekuatan promosi di pasar monopolistik. Pengaruh iklan terhadap biaya produksi. Pandangan pertama, iklan menaikkan biaya produksi karena promosi tinggi. Logikanya sederhana, semakin besar biaya promosi dan pemasaran, semakin mahal pula harga produk. Akibatnya, konsumen yang menanggung biaya itu melalui harga jual yang lebih tinggi. Pandangan kedua, iklan justru bisa menurunkan biaya per unit produk. Kenapa? Karena iklan meningkatkan penjualan dalam skala yang besar. Dengan produksi massal, biaya rata-rata per unit bisa turun, jadi efisiensi bisa meningkat. Sebagai contoh, jika perusahaan kosmetik berhasil meningkatkan permintaan melalui iklan yang efektif, maka produksi meningkat, biaya per unit pun bisa turun, dan harga jual bisa menjadi lebih kompetitif. Jadi, pengaruh iklan tergantung dari efektivitasnya. Apakah promosi tersebut benar-benar meningkatkan permintaan atau hanya membuang biaya saja? Kelebihan pasar monopolistik, sekarang kita lihat sisi positif dan negatifnya dari pasar monopolistik. Pertama, kelebihan pasar monopolistik yaitu banyak pilihan bagi konsumen. Karena konsumen bisa memilih produk berdasarkan selera atau kemampuan ekonominya. Kedua, kebebasan keluar masuk pasar mendorong produsen untuk terus berinovasi. Jika produsen tidak berinovasi, maka akan kalah bersaing dengan produsen yang baru. Diferensi produk membuat konsumen lebih selektif dan loyal terhadap produk yang disukainya. Ini dalam rangka membangun loyalitas konsumen. Yang keempat, yang terakhir, pasar monopolistik sangat umum ditemukan, terutama untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk kebersihan. Kemudian, kelemahan dari pasar monopolistik adalah persaingan yang sangat ketat, bisa menyebabkan produsen kecil cepat gulung tikar. Kedua, modal besar dibutuhkan untuk promosi dan inovasi agar bisa dipertahankan di pasar monopolistik. Ketiga, biaya promosi dan inovasi tinggi ini bisa menaikkan harga produk sehingga konsumen membayar lebih mahal. Dengan kata lain, pasar ini mendorong kreativitas dan variasi, tetapi juga bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik. Kesimpulan, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pasar monopolistik adalah gabungan antara unsur monopoli dan persaingan sempurna. Di satu sisi ada banyak penjual dan pembeli, namun karena setiap produk memiliki perbedaan, maka setiap produsen punya sedikit kekuasaan atas harga. Keberhasilan perusahaan di pasar ini sangat bergantung pada kualitas produk, strategi promosi, dan loyalitas konsumen. Contohnya, bisa kita lihat pada pasar smartphone, di mana merek seperti Samsung, Oppo, dan Vivo bersaing bukan hanya lewat harga, tapi lewat fitur, desain, dan cita merek dagang mereka. Sebagai mahasiswa ekonomi, kita perlu memahami bahwa pasar monopolistik ini adalah bentuk pasar yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, di mana pilihan banyak, tapi keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh iklan, merek dagang, dan persepsi kualitas. Demikian penjelasan materi tentang pasar monopolistik. Semoga video ini membantu teman-teman memahami konsepnya secara lebih konseptual. Jangan lupa untuk membaca kembali modul dan coba amati contoh pasar monopolistik di sekitar kita, seperti warung kopi, salon, brand pakaian lokal, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.